Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita sebuah kesempatan untuk terus belajar, terus untuk menuntut ilmu sehingga kita semuanya bisa berupaya berusaha untuk menjadi hambanya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya masih tentang bab kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum Islam. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah ala dinnya sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kemarin telah membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Lalu kita sekarang akan bahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam hukum Islam dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur ulama bahwa hadis Nabi menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Hal ini karena Al-Quran dari segi wurud dan subutnya adalah bersifat qat'i. Sedangkan hadis bersifat dhannil wurud, kecuali yang berstatus hadis mutawatir. Oleh karena itu, yang bersifat qat'i pasti didahulukan daripada yang bersifat dhanni, yaitu relatif. Secara rinci, para ulama berargumentasi bahwa paling sedikit ada 4 alasan. Paling sedikit ada 4 alasan tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Yaitu yang pertama, Al-Quran yang bersifat qat'il wurud, keberadaan yang pasti dan diyakini, baik ayat per ayat maupun keseluruhan ayatnya. Serta kedudukannya lebih tinggi daripada hadis yang statusnya secara hadis berhadis, kecuali yang statusnya dan berkualitas hadis mutawatir. Nah, yang kedua, hadis sebagai penjelas dan penjabar terhadap Al-Quran. Hal ini berarti yang dijelaskan atau Al-Quran itu kedudukannya adalah lebih tinggi daripada penjelasnya, yaitu hadis. Eksistensi dan keberadaan hadis sebagai penjelas tergantung kepada eksistensi Al-Quran sebagai yang dijelaskan. Dan hal ini menunjukkan didahulukannya Al-Quran dari hadis dalam status tingkatannya. Yang ketiga, sikap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari solusi atau permasalahan. Dan jika di dalam Al-Quran tidak ditemui penjelasannya, barulah mereka merujuk kepada sunnah atau menanyakan hadis Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu alasan yang keempat tentang posisi hadis terhadap Al-Quran adalah hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan sunnah atau hadis, yaitu sebagai berikut.
Dari Mu'ad radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, Rasulullah bersabda, bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Mu'ad menjawab, saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah. Dan Mu'ad menjawab dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, kalau tidak engkau jumpai dalam sunnah Rasulullah dan dalam kitab Allah, Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali. Mu'ad berkata, maka Rasulullah memukul dada saya. Kemudian Mu'ad berkata, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridhoinya. Nah, argumentasi di atas menjelaskan bahwa kedudukan hadis berada pada peringkat kedua setelah Al-Quran. Kendati pun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis, karena keduanya yaitu Al-Quran dan hadis pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah. Oleh karena itu, keduanya seiring dan sejalan. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum syara yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang untuk memahami hukum syara secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya. Nah, terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka secara garis besar ada 3 fungsi, yaitu bayan takrir, lalu bayan tafsir, lalu ada bayan tasrih. Bayan takrir yaitu memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis datang sejalan dengan kandungan Al-Quran, bahkan persis sama, baik dari segi kemampuannya maupun perinciannya. Yang kedua sebagai bayan tafsir, yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am dan mutlak. Dalam hadis ini, hadis hanya menafsirkan saja dengan 3 bentuk pula, yakni yang pertama menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang mujmal atau bersifat umum. Lalu yang kedua mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Dan yang ketiga memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Ini adalah bayan tafsir, yaitu menjelaskan dan menafsirkan. Lalu yang ketiga ada bayan tasrih, yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran. Dalam hal ini hadis berperan dan menetapkan hukum-hukum yang memang belum dan tidak jelas dan tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tugas kedua untuk bab ini adalah akan saya jelaskan pada akhir pemaparan bab ini. Jadi saksikan video ini sampai selesai, nanti akan muncul tugas kedua. Tetap semangat dan semua pasti bisa. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir. Hadis berfungsi untuk menetapkan, memperkuat, dan memperkokoh segala bentuk ajaran yang telah ditetapkan Al-Quran. Sebagai contoh dari bayan takrir seperti keterangan Rasul tentang kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya yang termuat dalam hadis berikut ini. An Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, hadis di atas hanya mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat dalam Al-Quran, tanpa menambah dan menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat
ayat-ayat berikut ini. Pertama adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya. Lalu pada yang lainnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya hadis ini adalah contoh dari bayan takrir, di mana memperkuat dan memperkokoh segala bentuk ajaran yang telah ditetapkan Al-Quran. Itu ya. Hadis ini paham tentang bayan takrir. Lalu selanjutnya adalah bayan tafsir. Ya. Contoh dari bayan tafsir. Fungsi hadis lainnya adalah untuk memberikan penafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang telah dibicarakan Al-Quran. Sebagaimana contoh bayan tafsir yang merinci ayat-ayat yang bersifat global, seperti tata cara pelaksanaan sholat. Gitu kan? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis tersebut mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat di hadapan para sahabat, mulai dari yang kecil seperti mengangkat tangan ketika takbir sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan dan merupakan rukun sholat, seperti membaca Al-Fatihah, sujud, ruku, dan lain sebagainya. Gitu kan? Sebagai bayan tafsir, bentuk kedua yang mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti tentang adanya kewarisan, seperti anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, ayat di atas masih bersifat umum. Kemudian hadis datang untuk mengkhususkan dengan menegaskan bahwa anak-anak Rasul tidak mewarisi. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma darabnahu shadaqah. Artinya kami seluruh para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sebagai bayan tafsir, bentuk ketiga yang memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak, seperti hukuman potong tangan terhadap pencuri, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38, yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat tersebut masih bersifat mutlak, belum menjelaskan batasan tangan yang dipotong. Maka hadis datang menjelaskan batasannya, yaitu bahwa yang dipotong itu adalah hingga pergelangan tangan saja. Ya, bayan tafsir menjelaskan. Lalu selanjutnya adalah bayan tasrik. Sebagai bayan tasrik, yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, seperti ketetapan Rasul tentang haramnya menjadikan istri sekaligus antara seorang wanita dengan ibunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala kholatiha wala bunati ukhtiha wala bunati akhiha. Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama dengan ibunya, tidak juga dengan bibinya, dan tidak dengan anak perempuan saudara perempuannya atau anak perempuan saudara lakinya. Contoh lain adalah hadis tentang janin yang mati dalam kandungan induknya. Zakatul janin, zakatu ummi. Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya. Maksudnya ialah janin yang keluar dari induknya yang disembelih itu, sekalipun dalam keadaan mati, hukumnya tetap halal seperti induknya. Ya, dari sini paham? Paham semuanya ya? Semoga kita semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tugas kedua untuk bab ini adalah setelah semuanya memperhatikan penjelasan dari seluruh bab ini, ya, seluruh
bab tentang kedudukan hadis ini, maka jawablah pertanyaan berikut dengan benar, yaitu yang pertama, jelaskan periwayatan dan penulisan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, jelaskan kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jelaskan secara mendalam tentang beberapa contoh fungsi hadis sebagai bayan takrir terhadap Al-Quran. 4, sebutkan contoh fungsi hadis sebagai bayan tafsir terhadap Al-Quran. Dan 5, sebutkan contoh fungsi hadis sebagai bayan tasrif. Ya, oke, silakan kalian boleh catat pertanyaan ini. Ingat, jawab pertanyaan ini, tulis, lalu setelah itu difoto dan kirim ke link yang telah saya bagikan. Ya, ditulis, difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Akhirnya terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik, dan sekali lagi ditulis, difoto dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.